Media Vietnam sebut skuad timnas Indonesia di Piala Asia U23 sangat mengesankan. Selain Kelvin Verdong, PSSI ternyata tengah mencoba dekati satu pemain lagi. Timnas Indonesia U23 memulai pemusatan latihan di Dubai jelang Piala Asia U23. 3 pemain keturunan tambahan yang akan diprediksi tampil di laga timnas Indonesia versus Irak. Nomor 1, solusi tumpulnya lini depan Garuda. Alasan Tom Haye yakin Gbk akan jadi anchor untuk rival skuad Garuda. Selengkapnya hanya di Region Champion. Sebelum kita lanjut ke beritanya, ada baiknya teman-teman untuk memberikan like-nya ke video ini, karena like itu gratis. Terima kasih. Timnas Indonesia U23 benar-benar menjadi sorotan di Piala Asia U23 2024. Skuad asuhan Sintayong menjadi satu-satunya tim debutan di ajang yang mulai akan digelar. Tak heran banyak sorotan media asing yang melihat Timnas Indonesia U23 sebagai salah satu tim berbahaya. Kendati tidak diunggulkan di kompetisi kali ini, salah satu media yang menyoroti Timnas Indonesia U23 adalah media asal Vietnam, yakni The Tau 247. Mengutip dari The Tau 247, Timnas Indonesia U23 menjadi salah satu tim yang cukup diwaspadai di ajang Piala Asia U23 kali ini. Hal ini dikarenakan materi pemain yang dibawa oleh Sintayong bukanlah skuad yang terbilang remeh. Beberapa nama seperti Rizky Ridho, Hernando Ari, Pratama Arhan, dan Ramadan Sananta yang cukup sering membela timnas senior turut masuk dalam skuad ini. Selain itu, Sintayong juga memanggil banyak pemain diaspora seperti Nathan Joaion, Justin Hubner, Ivar Jenner, dan Rafael Struijk untuk masuk ke dalam skuad timnas U23. Indonesia membawa tim kuat di Piala Asia U23. Ada Rafael Struijk, Witan Sulaiman, Justin Hubner, Marcelino Ferdinand, Rizky Ridho, dan Pratama Arhan yang menjadi faktor penting. Dalam daftar itu ada 3 nama pemain keturunan. Semuanya memiliki fisik dan kemampuan yang mengesankan, tulis laporan The Tau 247. Sintayong sendiri dibebani target tinggi oleh PSSI. Dipanggilnya banyak pemain yang merumput di luar negeri dan juga beberapa pemain berlabel timnas senior, tak terlepas dari target yang diberikan oleh PSSI kepada timnas U23. Melansir dari laman resmi PSSI, skuad Garuda U23 ditargetkan untuk mampu menembus ke semifinal di ajang Piala Asia U23 kali ini. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Tulis pendapatmu di kolom komentar ya. Geliat gambar naturalisasi di tubuh timnas Indonesia kembali mencuat setelah beberapa waktu lalu tersiar kabar bahwa bek kiri keturunan Belanda yang bermain di klub Belanda Nijmegen, yakni Kelvin Verdong, akan segera dinaturalisasi. Kini PSSI dirumorkan kembali mencoba mendekati salah satu pemain keturunan yang tengah diproyeksi untuk dinaturalisasi juga. Anggota Esko PSSI yakni Arya Sinulinga menyebut PSSI akan mencoba mendekati 2 calon pemain naturalisasi. Namun ketika ditanya mengenai siapa saja pemain keturunan yang akan diproyeksi untuk menjalani proses naturalisasi tersebut, Arya mengaku masih belum mau mengungkapnya ke publik sesuai arahan Ketua Umum PSSI. Ia berkata, sesuai kata Bapak Erick Thohir, mudah-mudahan ada 2 pemain yang diproses dalam waktu dekat, ujar Arya Sinulinga. Di sisi lain, ketika ditanya mengenai proses naturalisasi Kelvin Verdong, Arya Sinulinga juga tidak mau memberikan komentar lebih lanjut. Menurut penuturannya, pemain berposisi sebagai bek kiri tersebut masih belum tiba di Indonesia dan belum diketahui mengenai proses naturalisasinya ke depannya bagaimana. Ia berkata, saya tidak mau ngomong mengenai Kelvin. Yang pasti kita kalau dia belum sampai ke Indonesia, kita tidak mau ngomong. Kita tidak mau janji karena ada prosesnya. Kapan dia kesini, ya semua ada prosesnya, imbu Arya Sinulinga. Selain Kelvin Verdong, ada beberapa pemain keturunan yang berkarir di Eropa juga dirumorkan tengah didekati oleh PSSI untuk diproses naturalisasinya. Melansir dari akun TikTok @mangkulangit, beberapa nama seperti Oli Romeni, Emil Audiro Mulyadi, Michel Gers, hingga Kevin Dix kembali disangkut pautkan dengan pemain naturalisasi terbaru. Sebelumnya penyerang asal klub FC Utrecht, Oli Romeni, disebut cukup berminat untuk menjalani proses naturalisasi dan membela timnas Indonesia. Penyerang berusia 23 tahun tersebut juga disebut sempat diminati oleh Sintayong untuk mengisi pos penyerang di lini depan. Selain itu ada beberapa penyerang lain seperti Delano Ladan dan lainnya yang juga disebut akan segera dinaturalisasi oleh PSSI. Bagaimana tanggapan kalian tentang hal ini? Silahkan tulis pendapatmu yang positif ya. Skuad timnas Indonesia U23 sudah berada di Dubai, di Uni Emirat Arab. Garuda Muda pun sudah memulai pemusatan latihan jelang berlaga di Piala Asia U23 2024. Pelatih timnas Indonesia U23 Sintayong menyebut program pemusatan latihan itu berjalan lancar. Cuaca di Dubai pun sangat bagus. Itu pun demikian dengan kondisi para pemain timnas Indonesia U23. Mereka dalam kondisi yang sangat bagus dan bersemangat untuk menjalani pemusatan latihan. Semua berjalan lancar latihan perdana.
Cuaca bagus dan kondisi pemain juga bagus, ungkap Sintayong. Timnas Indonesia U23 akan menggelar 2 laga uji coba dalam persiapan menuju Piala Asia. Witan Sulaiman dan kolega akan menghadapi Arab Saudi pada Jumat 5 April 2024 dan Uni Emirat Arab pada Senin 8 April 2024. Sintayong menyebut pertandingan uji coba itu tidak menjadi fokusnya. Pelatih asal Korea Selatan itu langsung menatap laga perdana Piala Asia U23 pada 15 April mendatang. Memang walau ada 2 laga uji coba, kami tidak fokus kedua pertandingan itu. Fokus kami tetap ke pertandingan pertama di Piala Asia nanti. Jadi fokus saya saat ini adalah bagaimana meningkatkan kekompakan para pemain selama 2 kali uji coba ini, jelas Sintayong. Sintayong pun menjelaskan kondisi para pemain asuhannya saat ini cukup baik, namun Sintayong punya pekerjaan rumah. Ex-pelatih Korea Selatan itu menyebut saat ini ia harus menyatukan kekompakan para pemain Timnas Indonesia U23. Ada 3 pemain keturunan tambahan yang diprediksi bakal tampil di laga Timnas Indonesia versus Irak. Ketiga pemain berdarah Indonesia itu dinilai tengah digencar PSSI untuk dinaturalisasi sebelum match day kelima grup F kualifikasi Piala Dunia 2026 zona Asia. Seperti yang kita ketahui, PSSI terus gencar menaturalisasi sejumlah pemain keturunan Indonesia. Tom Haye dan Ragnar Oratmangun menjadi 2 nama keturunan yang terakhir menjadi warga negara Indonesia. Selanjutnya PSSI dikabarkan masih akan menaturalisasi sejumlah pemain. Hal itu juga merupakan lanjutan dari kunjungan pelatih Timnas Indonesia Sintayong ke Belanda beberapa waktu lalu. Jadi ada beberapa keturunan pemain Indonesia Belanda yang masuk ke dalam daftar 3 pemain yang mungkin sedang diproses naturalisasinya agar bisa bermain untuk Timnas Indonesia. Yang pertama ada Martin Paes, sejatinya dikonfirmasi telah masuk dalam program naturalisasi. Hanya saja proses naturalisasi kiper klub Amerika FC Dallas itu tak mudah, sebab Paes tidak bisa memenuhi syarat artikel 9 ayat 2 peraturan FIFA soal pergantian asosiasi. Artikel itu berbunyi pemain bisa berganti timnas jika berusia di bawah 21 tahun saat terakhir kali membela tim pertamanya, baik di level junior maupun senior dalam pertandingan resmi. Selain itu, pemain juga wajib lebih dari 3 tahun tidak membela tim nasional, plus tidak mempunyai caps lebih dari 3 kali. Sayangnya syarat-syarat itu tak dipenuhi oleh Vice. Pesepak bola berusia 25 tahun itu membela timnas Belanda U21 di kualifikasi Piala Eropa U21 2021 pada 15 November 2020. Ketika itu ia sudah berusia 22 tahun. Hal itu membuat PSSI harus melalui jalur pengadilan arbitrase olahraga untuk menaturalisasi Vice. Kedua Kelvin Verdong akhir-akhir ini ramai dibicarakan oleh para pecinta sepak bola tanah air, sebab fullback kiri klub Belanda Nijmegen itu sendiri sudah mengonfirmasi bahwa proses naturalisasinya sudah berjalan. Ia berkata, memperkuat timnas Indonesia merupakan hal yang sudah lama saya pikirkan. Kalau boleh jujur, kita sedang proses naturalisasi sekarang, kata Kelvin. Jadi sekarang saya sedang menunggu bagaimana prosesnya. Kalau semua proses sudah selesai, kita akan lihat ke depannya saya bisa bermain untuk timnas Indonesia. Tapi sekarang semuanya sedang diurus. Yang ketiga, striker FC Utrecht Oli Romeni mengkonfirmasi sudah dihubungi oleh Ketua Umum PSSI Erick Thohir. Melalui Erick Thohir, Romeni mendapatkan penawaran dari PSSI untuk dinaturalisasi. Ia berujar pembicaraan dilakukan melalui FaceTime bersama agen saya berkata kepada Ketua Umum PSSI. Mereka mengatakan apa yang mereka mau. Indonesia mungkin ingin saya memperkuat timnas Indonesia. Saya pun mendengarkan apa yang disampaikan dan mengapresiasinya, kata Romeni. Hanya saja Romeni nyatanya belum mau mengambil keputusan cepat-cepat. Pemain berusia 23 tahun itu masih memikirkan matang-matang penawaran dari PSSI. Masih terlalu dini, saya belum sampai di situ, imbu oleh Romeni. Gelandang timnas Indonesia Tom Haye mengakui bahwa Stadion Utama Gelora Bung Karno memiliki magis sendiri. Haye hanya bisa melihat skuad Garuda bermain di GBK pada 21 Maret saat melawan Vietnam. Saat itu dia belum tersedia untuk timnas Indonesia. Ada beberapa tahap yang harus dilewatinya waktu itu. Namun bersama Nathan Jo Ayon, dia bisa merasakan langsung atmosfer sesaknya markas skuad Garuda. Tom menjelaskan bermain di Jakarta jadi tantangannya sendiri. Bahkan dia menilai bahwa bertanding di GBK memberikan sensasi berbeda. Hal tersebut dirasakan penuh meski hanya menonton dari tribun. Ia berujar, tapi tidak menyenangkan bagi siapapun untuk bermain sepak bola di Jakarta. Akan sangat berbeda di sana. Akan sangat sulit bagi sebagian orang, kata Tom, dilansir dari laman bolatsport.com. Pemain SC Heerenveen itu sempat kagum dengan atmosfer di GBK. Meski bisa menampung 80.000 penonton, dia yakin tak semua tiket dijual saat melawan Vietnam.
Masih banyak kursi kosong yang seharusnya bisa menampung lebih banyak supporter yang hadir. Mungkin ada 80.000 orang di dalam stadion. Saya rasa mereka bilang tiketnya sudah terjual habis. Tapi menurut saya belum seluruhnya. Selanjutnya Haye dan juga Ragnar Oratmangun akan segera merasakan langsung sensasi bersama di GBK. Tepatnya saat Garuda bertanding dalam lanjutan babak kualifikasi Piala Dunia 2026 melawan Irak dan juga Filipina. Kita tunggu penampilan Ragnar dan juga Tom Haye ya.